Woi brother semua, apa kabar kalian? Di Bali sekarang ini musimnya sangat panas brother. Cuaca kadang-kadang mendung, kadang-kadang cerah berawan. Tapi yang jelas anginnya sudah mulai agak keras brother ya. Tapi itu bagus bagi saya dan para santigi-santigi penghuni rumah. Jadi dia bisa goyang reggae ranting-rantingnya brother. Oke, kali ini saya ketemu satu karang gunung brother, yang mana karakter karang gunung itu dia berlobang-lobang ya. Tidak sedikit juga lobangnya itu saling terhubung brother. Nah sekarang ini saya bersihin dulu. Nah untuk apa ya kira-kira karang ini? Yuk kita lanjut aja brother, saksikan naik. Ya betul, karang ini saya pakai sebagai apa ya, sebagai tempat tanam ya. Apa namanya, pot, ganti pot bukan, saya bikin on the rock yang nanti maunya sih panorama ya. Tapi saya tidak tambahkan pot lagi di bawahnya, media tanamnya hanya segitu aja di lubang karang itu aja. Dan santigi-santigi ini merupakan dari biji ya, saya dapat dari sahabat saya, brotherku Dekwan ya. Itu 3 biji, tiga pohon, umurnya masih kecil-kecil nih brother ya, masih hitungan bulan. Nah kemudian saya pengen nyoba nih bagaimana sih kekuatannya santigi dari biji, yang mana cara saya menanam ini tergolong ekstrim dan sadis brother. Colok-colok seperti itu, kuat nggak dia kira-kira ya? Oke brother, kita lanjut aja nonton lagi. Setelah semua lubang-lubang saya bersihkan, termasuk permukaan karang ya, luar dan dalamnya saya bersihkan brother. Saya kira ada tempat untuk saya tanam di situ ya. Saya masih belum apa namanya, belum dalam tahap dimana bagusnya ya. Yang penting ada lubang, tanam aja begitu brother. Karena saya pengen eksperimen sekuat apakah akar dari santigi dari semai biji ini, mana lebih kuat dengan cangkok dan stek, ataupun yang kalau yang dengan yang ada karang aslinya itu udah ndak usah diragukan lagi ya, pasti ketahanannya lebih tinggi yang ada karang aslinya ya. Ini sekarang saya akan mau buat dia on the rock, in the rock, apalah, yang penting nyokol deh di batu karang brother santiginya.
Tuh teman-teman, sudah 2 saya pasang di batu karang ya. Di lubang batu karang itu saya tanam menggunakan media pasir yang halus, bekas juga, bukan media yang baru beli gitu, enggak, yang bekas juga brother. Nah, ini saya luntik itu saya congkel itu untuk ngeluarin bekas-bekas tanah dan lain-lainnya brother. Kembali lagi ke sahabat saya bahas sedikit. Di kontennya dia ada pruning ekstrim ya, Santigi yang di pruning ekstrim. Saya ada habis pikir itu, saya belum pernah melakukan hal itu, belum berani saya brother. Sekarang saya akan melakukan di sini hal yang berbeda tapi sama-sama ekstrim, menanam dengan ekstrim. Gitu brother, biar kita sama-sama ekstrim. Oh ya, nanti ininya saya tampilin di iCard ya dan di deskripsi bagaimana Santigi pruning ekstrimnya dari day one itu. Gitu brother. Oh ya, waktu pengerjaannya juga saya lakukan di siang hari brother. Ini jam setengah 11 siang. Begitu brother. Biasanya saya mengerjakannya itu malam atau sore setelah matahari terbenam. Tapi ini enggak, saya pengen tahu seberapa kuatkah yang semai biji yang masih kecil-kecil begini brother. Apakah dia mampu, padahal akarnya banyak yang putus. Akar-akar kecil-kecil yang putih-putih itu banyak yang putus. Gimana ya dia kira-kira ya, penasaran saya brother. Kemudian setelah selesai saya menanam ya, saya lapisi bagian atasnya itu dengan moss brother. Itu pun karena ada moss sisa, bukan sengaja ya. Kalau nggak ada moss sisa ya nggak usah gitu. Kemudian di daerah lubang yang tembus, ada tuh beberapa tembus ke bawah brother. Yang kayak ini nih saya tutupi dia dengan moss juga di bagian pangkal bawahnya, lubang dari karang itu, dengan tujuan biar nggak ini aja sih, biar nggak keluar aja media tanamnya pada saat penyiraman. Cuma metode penyiramannya nanti akan saya pakai yang spray embun ya. Itu pun kalau ingat saya nyiram yang ini ya, kalau ingat. Kalau enggak, nah gimana hasilnya brother dengan kita tidak telaten penyiraman brother? Apakah masih hidup dia atau is dead? Yuk kita saksikan lagi. Oke brother semua, sekarang sudah jam 9 pagi ya. Selama 2 hari saya tidak pantau dia Santigi ini brother. Ternyata masih segar dia. Jadi kurang lebih dia sudah hampir 5 hari dia tidak kena siram air brother. Hanya bergantung pada embun-embun pagi aja dia. Nah ini sekarang sudah, ini dia nih, saya udah agak takut-takut dikit ya, kasihan juga dia. Nggak saya siram-siram. Oke brother. Nah itu dia. Tidak ada lagi tidak ada yang layu brother dari dari daunnya, dari rantingnya, dan tidak ada mencirikan hal yang aneh lah begitu brother pada akarnya. Nah ini dia media tanamnya tuh kan kelihatan udah kering banget brother. Oh itu dia, sudah kering ini. Oke brotherku, sebentar lagi saya akan akan melakukan penyiraman brother. Saya sedikit berikan dia siraman biar segar ya, biar dia seneng dia Santiginya. Nah begini dia ketahanan Santigi ini brother. Nah setelah itu
saya mulai siapkan bahan-bahan alat-alatnya ya, cuma semprotan biasa dan air biasa juga ini, bahkan air keran brother, gitu dia ya. Cuman penyemprotannya saya pakai metode yang spray ya, yang spray embun yang paling halus brother. Ini macam orang ngecat begitu, saya keliling ranting daun, dari daun ranting hingga ke media tanamnya semua saya semprot ini. Begitu juga dengan media karangnya brother. Nah, media karangnya ini saya sama juga saya siram air ya. Begitu juga dengan perlakuan yang sama saya lakukan pada santigi-santigi yang dongkelan brother, yang udah ada karang aslinya itu ya. Nah, seperti ini. Kemudian media tanamnya dengan detail, begitu juga dengan ranting-ranting daun-daunnya dengan detail saya semprot embun brother. Nah, dengan ini tujuannya yang membilas brother dan biar segar dia. Nah, terutama di bagian kelopak bawah daun ya brother ya. Di sana terdapat stomatanya dari pohon santigi ini. Terutama di daunnya brother. Nah, ini semua saya semprot sampai sekeliling dari karangnya itu pun saya semprot brother. Oke, adapun tujuan saya menyiram di daerah karangnya brother ya, seputar karang dan di karangnya itu sendiri, itu fungsinya untuk menjaga kelembaban dan suhunya brother. Begitu dengan suhu pada saat dia terkena sinar terik matahari dan hembusan angin ya brother ya. Jadi dijaga kelembabannya. Sebenarnya karang ini mempunyai pori-pori juga. Nah, air itu disimpan di situ brother. Oke brother, sekarang saya akan melanjutkan pada proses yang lanjutan. Keren amat ngomongnya. Saya akan coba ukur deh brother, dengan alat ukur hygrometer dan termometer brother. Ini dia alatnya. Jadi alat ini bisa mengukur kelembaban udara. Begitu brother. Nah, santigi yang saya tanam ini di posisi sekarang ini kelembabannya adalah di 63% ya, kalau itu pakai persen ya. Kemudian ininya di 31 derajat Celcius kalau nggak salah itu ya. Ya, itu dah dia. Tapi persennya ini tidak stabil brother, karena dia memang berada di luar ruangan. Seperti itu dia. Nah, beginilah suhu di luar ruangan itu kelembabannya. Kadang 63, 64, 65 dan seterusnya seperti itu. Nah, di rentang berapakah kelembabannya santigi ini dapat hidup dengan subur brother? Saya ingin tahu. Nanti akan saya pindah santigi ini beserta karangnya ini ke sebuah tempat. Masih di dalam rumah juga, tapi agak sudut begitu, terkena sinar matahari siang sampai sore. Nah, sebelumnya saya akan coba ukur deh brother. Saya akan coba ukur berapa kelembaban di tempat yang sekarang dan tempat yang akan mau saya taruh pohonnya brother. Begitu dia, biar kita jelas gitu. Kalau gini kan enak, ada alat ukurnya, bisa dipakai main-mainan gitu brother. Nah, oke. Ini posisi yang pertama, posisi awal ya, masih terhembus angin segala macam. Nah, ini posisi dia yang kedua, rencananya akan saya taruh di sini. Hygrometer ini udah saya taruh kurang lebih sekitar 2 menit ya brother ya. Nah, jadi alat ini perlu kalibrasi dulu brother. Nah, ini lingkungannya, sebelahnya tuh tembok semua. Tapi nggak tinggi temboknya, cuma 3 meter kurang lebih ya. Jadi kemungkinan besar pohonnya akan menjulang tinggi dulu di sini brother. Nah, begitu dia. Tidak apa-apa, kita akan lihat seperti apa dia. Nah, di bawahnya itu masih ada sisa tanah gitu brother. Jadi tidak semuanya full semen ya. Jadi ada tanah yang turun ke bawah gitu dia. Itu brother. Nah, saya taruh dulu alatnya. Cara kalibrasinya seperti itu brother. Di off kan, kemudian dihidupkan, taruh semenit 2 menit,
bahkan kurang brother. Nah itu dia temboknya, nah segitu dia. Nah jadi kita taruh 1 menit, sudah mulai stabil brother, tapi kelembabannya ada di kisaran 70-an brother, 76, lalu sekarang di 77 dengan suhu udara yang sama 31, begitu brother. Bahkan dia sampai ke 78 ya barusan itu ya, kita lihat ya 78%. Apakah berpengaruh kemasan tingginya? Lalu kalau berpengaruh, apa saja pengaruhnya brother? Ayo kita ini yuk, kita cek dia brother bareng-bareng. Nah, video ini akan terus saya update bagaimana perkembangannya bulan depannya lagi dan terus brother. Oke, sekian dulu pembahasan dari saya brother, semoga berkenan. Salam hormat saya calon tunas, channel yang terkece di seantero jagat dunia maya ini. Saksikan terus naik. Bye.